Hai teman-teman Cuan Troopers pasti punya dong yang namanya rekening bank. Tapi teman-teman Cuan Troopers punya nggak sih saham bank? Kalau belum tahu nih atau belum berinvestasi di bank, yuk kita tanya sama ahlinya, Kak Edward. Halo bro, teman-teman Cuan Troopers. Kak Edward sendiri, kenapa sih Kak kita harus nabung di namanya bank nih? Kenapa sahamnya bank nih? Ya, jadi gini bro, kita tahu hampir semua transaksi itu, baik itu bisnis maupun pribadi itu involve bank. Jadi sayang sekali kalau kita sebagai investor, kita melewati kesempatan itu untuk sama-sama mendapatkan profit yang dihasilkan dari transaksi oleh bank tersebut begitu. Jadi kita selain punya rekeningnya, kita punya sahamnya ya? Benar. Kalau misalnya di bank sendiri itu Kak, kan ada yang orang-orang bilangnya sahamnya bagus nih, ada yang bilang ada bank yang mungkin kita, ya kalau misalnya kita bilang bank besar mungkin ada banyak ya, cuman kalau bank-bank kecil kan kadang-kadang kita nggak tahu nih, ini bank apa sih, ini bank apa sih. Kenapa kok kita harus, cara tahu kita lah, gimana cara milih bank yang bagus itu? Oke, jadi memang untuk awal kita harusnya fokus kepada bank-bank yang besar. Kenapa? Karena kalau kita lihat 10 besar bank yang ada di Indonesia itu market share-nya hampir 85-90%. Jadi 90% dari bank semua ya? dari total aset bank. Wow, jadi gapnya gede banget. Benar sekali. Jadi total bank di Indonesia kita punya 100 lebih. Jadi 10 besar itu sudah menguasai hampir 90%. Jadi itulah kenapa kita harus fokus ke bank yang besar dulu begitu. Kalau bank-bank besar itu contohnya apa sih? Kayak itu? Ada dari top 5 ya. Ada Bank BCA, Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank CMB Niaga. Itu 5 yang paling besar di Indonesia. Benar. Kenapa tuh kalau misalnya kita nabung di bank yang besar, apa sih bedanya sama kita nabung di bank yang kecil nih? Kalau misalnya saya dari sisi nasabah yang cuma setor duit ke teller nih, bedanya apa sih Kak? Bedanya tentu dari segi permodalan. Dan bank besar itu cenderung memiliki modal yang lebih besar, sehingga bisa dipersepsikan bahwa bank besar itu lebih sehat dan lebih strong dalam menjaga dana-dana yang kita simpan di situ. Kalau misalnya berarti dana-dana yang saya simpan di bank itu sendiri aman dong kalau misalnya banknya dikatakan besar. Emang kalau misalnya di bank kecil nggak aman ya? Bukannya nggak aman, tapi lebih beresiko daripada bank besar. Kita sering baca baik itu di berita, di media online, ada beberapa bank kecil yang mengalami masalah likuiditas. Nah itulah resiko yang pengen kita hindari. No, jadi kalau misalnya bank yang mengalami masalah likuiditas tuh banknya sebaiknya dihindari. Benar. Nah, Kak Edward nih, kenapa sih kita sebagai investor harus nabung di namanya bank nih? Ya, good question. Jadi ada 4 poin kenapa yang menurut gua kenapa kita harus invest di saham bank. Yang pertama adalah bank itu secara natural sudah terdiversifikasi. Jadi kan ada 2 revenue stream yang memang utama didapatkan oleh bank. Yang pertama adalah interest income. Interest income ini kan datang dari bunga yang diterima dari hutang yang dipinjamkan kepada nasabah-nasabah bank. Dan kalau kita lihat, kita belah lagi balance sheet-nya, hutang itu sudah dimiliki atau sudah terdiri dari beberapa banyak sektor. Nah, ketika ekonomi lagi melemah, pasti ada salah satu sektor yang terdampak kan, tapi juga ada sektor yang bisa diuntungkan. Makanya saya bilang ketika satu sektor mengalami pelemahan, ada satu sektor lagi yang diuntungkan sehingga secara total di bank itu sudah terdiversifikasi. Nah, yang kedua adalah non-interest income. Non-interest income ini juga bisa dibilang lebih stabil karena ini adalah fee dari transaksi kita dan juga komisi yang didapatkan dari penjualan aset finansial. Itu poin diversifikasi itu poin yang pertama sebenarnya. Nah, poin yang kedua adalah saham bank sekarang ini sebenarnya jauh lebih sehat daripada zaman krisis di 2008 kemarin. Kenapa tuh? Kok bisa kayak begitu tuh? Sebenarnya paling gampangnya bisa dilihat dari rasio CAR, Capital Adequacy Ratio. Nah, CAR yang dimiliki bank sekarang ini average-nya sekitar 18-20%. Bahkan ada bank yang di atas itu. Saat 2008 kemarin, average CAR itu cuma 12-13%. Nah, kenapa ini penting? Ketika ekonomi mengalami pelemahan, CAR itu menandakan bahwa semakin tinggi CAR,
maka semakin mampu bank itu untuk melakukan pencadangan atas hutang-hutang yang kemungkinan gagal bayar. Nah, krisis sekarang ini, bank itu sudah well prepared dan sudah well capitalized. Artinya mereka lebih sehat dan mereka memiliki modal yang lebih kuat untuk keluar dari krisis ini. Yang ketiga apa nih? Nah, yang ketiga, secara historical performance, harga saham bank itu trennya selalu mengalami kenaikan. Untuk saat sekarang ya wajar saja turun. Saya rasa bukan cuma sektor bank yang mengalami penurunan, tapi hampir semua sektor itu terdampak. Mengalami penurunan. Benar, tapi kalau kita lihat time frame yang lebih panjang lagi, bank itu selalu mengalami kenaikan. Gitu. Nah, yang terakhir adalah saham bank itu sangat liquid. Saya rasa di kondisi sekarang itu sangat-sangat penting ya. Kita harus fokus kepada saham yang liquid. Begitu. Jadi bisa cepat keluar nih duit. Benar. Terus untuk cara pilih saham bank yang bagus nih, gimana sih caranya? Ya, sebenarnya gampang aja. Saya rasa yang pertama kita harus fokus ke bank yang besar, yang bank buku 4 contohnya. Kenapa kita harus fokus kepada bank besar? Yang pertama liquid yang tadi. Yang kedua karena di industri perbankan ini sebenarnya 10 besar bank itu sudah menguasai sekitar hampir 85-90% daripada market share industri. Jadi misalnya finance nih 85-90% tuh isinya bank semua? Bukan, jadi dari satu industri perbankan di Indonesia itu yang didominasi oleh 10 besar bank. Oh, jadi 10 bank ini menguasai perbankan di Indonesia? Benar, jadi kita tinggal fokus aja ke bank-bank besar, artinya kita sudah memiliki exposure yang lebih yang sudah cukup lah di industri. Selain itu, bank besar juga punya akses ke permodalan yang lebih baik. Artinya bank besar bisa mendapatkan dana deposito dari nasabah dengan interest rate yang sedikit lebih kecil. Sehingga secara profitabilitas bank besar biasanya lebih profitable dan mereka juga bisa lebih kompetitif ketika memberikan bunga kepada nasabah. Gitu. Dan dengan bunga yang lebih rendah yang ditawarkan kepada nasabah bank, artinya banyak demand untuk hutang mereka kan. Ketika demand yang cukup banyak, bank bisa memilih. Mereka harus memberikan hutang kepada nasabah yang lebih sehat. Gitu. Jadi secara overall portfolio mereka akan lebih sehat juga. Itulah kenapa kita harus pilih bank besar. Seperti itu. Nah, yang kedua, kita harus pilih saham bank atau kita harus memilih bank yang prudent. Prudent itu artinya bank yang hati-hati, yang sangat berhati-hati ketika mereka memberikan hutang kepada nasabahnya. Memberikan pinjaman. Benar. Saya ingat quote dari Warren Buffett. Banking is always a good business as long as they don't do dumb things on asset side. Jadi ketika bank itu sangat berhati-hati untuk mengelola asetnya, bank itu akan menjadi sangat profitable. Begitu. Jadi untuk melihat seberapa prudent atau seberapa hati-hati bank ini sebenarnya gampang aja. Kita tinggal melihat tren dari NPL dan juga coverage ratio mereka seberapa tinggi. Mungkin itu rasio-rasio yang akan diperhatikan. Yang sangat penting. Sangat penting nih buat memilih yang namanya bank itu sendiri. Benar. Emang apa aja sih rasionya? Iya, jadi saya rasa dengan kondisi sekarang ya, kan kita lagi cukup, bisa dibilang cukup sulit. Jadi rasio yang paling penting untuk dilihat sekarang adalah rasio kecukupan modal. Dengan kata lain, CAR ratio, Capital Adequacy Ratio. Selain itu, kita juga harus lihat profil resikonya. Itu bisa dilihat dari NPL ratio, dan juga coverage ratio. Bentar nih, kalau misalnya CAR itu capital adequacy, kalau misalnya NPL tuh apaan tuh? Teman-teman di rumah nih belum pada tahu nih NPL tuh apaan? Ya, jadi NPL itu simpelnya adalah dari total hutang yang kita pinjamkan kepada nasabah, berapa persen sih atau berapa banyak sih yang kemungkinan akan gagal. Jadi itu profil resiko. Contoh industri perbankan di Indonesia, NPL-nya rata-rata sekitar 3-4%. Nah, artinya dari 100% portfolio yang kita pinjamkan kepada nasabah, ada kemungkinan 3-4% dari total itu
kemungkinan bisa gagal atau nasabahnya tidak bisa membayar bunga dan pokok kepada bank. Ini nasabah yang meminjam di bank tersebut. Benar. Oh, seperti itu. Jadi kalau misalnya saya sebagai nasabah, duit saya masuk di bank, sebenarnya bank sendiri mengalihkan duit saya ke utang-utang itu dong. Benar. Nah, kalau misalnya di laporan keuangan nih, di laporan keuangan dari sisi bank sendiri kan ada yang namanya aset sama liabilities. Nah, perbedaannya kalau misalnya kita orang bilang di bank sama di perusahaan-perusahaan manufaktur atau di perusahaan lain itu apa sih? Ya, kalau dari segi balance sheet memang cukup beda ya. Kalau di bank itu asetnya itu yang paling besar adalah hutang yang dipinjamkan bank kepada nasabah. Jadi bank meminjamkan kepada nasabah masuk di asetnya bank. Benar. Kalau misalnya kita menabung di bank berarti bank yang berhutang pada kita dong berarti. Iya, itu masuknya di liabilities. Oh, seperti itu. Nah, kalau misalnya kembali ke NPL tadi ya, NPL sendiri ini net performing loan sendiri ini di mananya non performing loan ini di mananya aset sih? Itu adalah faktor yang mengurangkan aset. Karena aset kan terdiri dari yang paling besar kan ada loan dan juga ada beberapa secondary reserve seperti GWM ataupun bank juga memiliki obligasi di pemerintah. Jadi ketika NPL-nya tinggi, maka itu akan mengurangi piutangnya tadi itu. Loan-nya itu. Gitu. Yang dari bank dipinjamkan kepada nasabah. Benar. Terus kalau misalnya NPL itu kan kita bilang itu merupakan sebuah rasio ya. Kenapa sih kok bisa penting banget nih? Sebenarnya kalau ketika ekonomi lagi strong, saya rasa rasio NPL itu memang bukan rasio utama yang harus kita lihat. Tapi karena kondisi sekarang lagi kurang baik, NPL ratio itu sangat penting untuk kita lihat kenapa ini rasio yang bisa membuat kita sebagai investor bisa memilih bank mana sih yang paling aman untuk kita invest. Ngerti nggak? Jadi kalau NPL bank itu tinggi dan cenderung naik, kita harus hati-hati. Oh, jadi NPL tuh aslinya tidak boleh semakin tinggi. Benar. Kalau semakin rendah, berarti Bagus. kita patut untuk invest di bank tersebut. Iya, berarti artinya manajemen dari bank itu ketika mereka memberikan hutang kepada nasabah, mereka sangat berhati-hati sehingga ketika kondisi sulit sekarang, nasabah itu tidak menjadi gagal bayar dan itu bisa menjadi resiko juga kan untuk resiko bank. Untuk bank. Nah, balik lagi nih ke capital adequacy ratio nih, kan katanya itu merupakan resiko yang mungkin ditanggung oleh bank nih. Kalau dihubungin sama NPL tuh hubungannya apa sih? Iya, CAR itu secara simpel itu adalah seberapa kemampuan bank untuk menambah cadangan atas kemungkinan NPL. Oh, kemungkinan kerugian yang Benar, bakal dirasain kemungkinan kenaikan resiko aset. Oh. Nah, semakin besar CAR yang dimiliki oleh bank, maka semakin besar juga kemampuan bank itu untuk menambah cadangan. Jadi ketika lagi downturn begini, bank yang memiliki CAR yang lebih tinggi itu cenderung lebih safe, lebih aman, gitu. Nah, kalau misalnya tadi kan kita ada bahas cadangan sendiri ya di luar CAR. Yep. Nah, CAR di cadangan sendiri itu ada rasionya nggak sih? Ada, namanya coverage ratio. Nah, coverage ratio itu adalah simpelnya aja berapa persen yang bank sudah cadangkan untuk NPL. Untuk mengatasi kegagalan pembayaran itu tadi. Kemungkinan gagal bayar. Jadi sebenarnya Kak Edward, cadangannya bank itu digunakan untuk contoh lah kita dari sisi nasabah nih. Nasabah nyimpen duit di bank nih, deposito. Nah, depositonya tuh ketika ada yang namanya NPL tadi, orang gagal bayar tadi, apakah cadangannya bank langsung diberikan kepada kita atau gimana tuh? Sebenarnya enggak, tapi secara enggak langsung memang arahnya ke situ ya. Tapi saya jelasin dulu kenapa cadangan itu penting. Jadi ketika ada NPL atau aset dari bank itu resikonya mengalami kenaikan, pasti bank juga akan, kemungkinan besar bank juga akan mengalami masalah likuiditas. Nah, ketika bank mengalami masalah likuiditas, bank akan
susah untuk membayar kepada nasabah seperti yang kita menaruh deposito lah atau menaruh saving account di bank itu. Nah, untuk menjaga hal itu nggak terjadi, makanya bank harus siapin dulu provisi yang besar di awal sebelum aset atau hutang yang diberikan kepada corporate itu menjadi gagal begitu. Mungkin teman-teman cuan troopers belum tahu sih, provisi itu apakah artinya sama kayak CKPN tadi itu apa? Sama, artinya sama. Artinya sama ya. Jadi teman-teman provisi sendiri itu artinya CKPN ya. Lalu kalau misalnya kita nih melihat nih, saya sebagai nasabah, saya datang ke bank, terus kayak tiba-tiba saya deposito, dari mana saya tahu kalau misalnya duit saya nih aman? Terus kalau misalnya orang bilang kan, ya udah invest di bank aja, ngomongin gitu, pasti aman. Kenapa tuh kayak gitu? Sebenarnya kenapa kita harus invest di bank? Seperti yang saya katakan tadi ya, bank itu sudah diversifikasi, sahamnya liquid. Di sisi lain juga mereka cenderung lebih defensif pada saat krisis seperti ini. Nah, apa saja rasio yang kita harus lihat? Dengan arti lain, gimana sih kita milih-milih saham bank? Apa yang penting itu untuk yang kita lihat? tadi NPL. Benar. CAR. Nah, selain CAR, jadi semakin tinggi CAR akan semakin bagus. Maka kita harus pilih bank yang memiliki CAR yang paling tinggi karena lebih aman. Yang kedua, NPL. Semakin tinggi NPL berarti semakin tinggi juga resiko bank itu. Nah, kalau bank memiliki tren NPL yang naik, berarti bank itu harus menyiapkan cadangan yang lebih tinggi. Itu memotong dari mana tuh? Semakin tinggi cadangan yang mereka expense yang mereka keluarkan, itu akan menggerus net profit. Jadi makanya, profitnya lari ke CKPN tadi. Benar, makanya kita harus memilih bank yang secara historical trennya itu selalu turun atau stabil dan bisa dijaga di level yang lebih rendah daripada bank-bank yang lain. Itulah cara kita memilih bank mana yang cocok untuk diinvestasi untuk saat ini. Terus orang-orang tuh kenapa bilang kalau misalnya deposito itu tanpa resiko nih? Kan kalau misalnya kita bilang di bank tuh defensif nih. Defensif karena bank tuh tetap digunakan atau tetap diinvestasikan sama orang. Kalau misalnya kita nabung deposito di bank tuh kan ada yang namanya LPS nih. LPS nih berfungsi di mana nih? Kalau misalnya dari laporan keuangan atau dari... Jadi LPS itu sebenarnya lembaga penjamin simpanan. Jadi LPS itu dengan kata lain dia mengasuransikan. Jadi ketika bank ini gagal bayar kepada nasabah, untuk certain amount, tidak lebih dari certain amount itu, maka kalau misalnya banknya gagal bayar, maka itu akan dibayarkan oleh LPS yang akan menanggung. Semacam asuransi untuk orang sakit. Benar. Gitu. Ketika banknya gagal bayar kepada nasabah ya. Lalu kalau misalnya kita bilang seperti itu kan sebenarnya secara fundamental nih, valuasi itu banyak banget, ada PER, PBV, ROI dan lain-lain lah, debt to equity. Valuasi apa saja sih yang perlu kita lihat nih buat bank nih? Kalau misalnya kita mau nabung di bank kan harus lihat-lihat itu Benar. dulu dong. Jadi yang biasa valuasi yang kita pakai di bank adalah price to book value atau PBV. Nah, semakin tinggi PBV-nya, semakin mahal bank itu. Nah, untuk fair value, bank itu harusnya memiliki PBV 1 kali. Satu kali aja? 1 kali aja PBV-nya. Jadi PBV itu adalah market cap dibagi dengan equity-nya. Jadi ya harga saham beredar dibagi sama jumlah ekuitasnya, jumlah modalnya. Ya. Jadi, tapi bukan berarti hanya itu saja yang dilihat. Bank yang memiliki PBV yang tinggi bukan berarti itu bank yang mahal dan harus kita hindari. Ignore atau harus kita hindari. Bukan berarti begitu. Kita juga harus melihat dari ROI-nya. Return on equity. Semakin tinggi return on equity berarti bank itu semakin efisien atau semakin pintar untuk menghasilkan profit dari equity yang mereka punya. Makanya ketika bank yang memiliki ROI yang tinggi cenderung biasanya PBV-nya lebih tinggi, lebih premium. Tapi bukan berarti mahal begitu. Jadi PBV itu bukan salah satu penentu aja nih, tapi ROI juga nih. Jadi teman-teman cuan troopers banyak banget nih yang bisa diambil dari Kak Edward nih. Kak Edward udah bagi nih kenapa kita harus yang namanya berinvestasi di bank. Jangan cuma punya rekeningnya dong. Jadi Kak Edward mungkin ada tips-tips buat teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut tentang bank atau ingin berinvestasi di bank, apa saja sih yang perlu diperhatikan terlebih dahulu? Benar. Jadi
kita tadi udah bahas banyak rasio Banyak ya, banget. mungkin ada hampir 10 rasio yang kita bahas. Nah, itu semua bisa kita lihat di website bank masing-masing. Nah, di situ ada investor relation dan biasanya ada corporate presentation. Nah, untuk cara memilih bank mana yang harus kita invest, kita tinggal download aja semua presentation itu, kita input dan kita lihat bank mana yang rasionya lebih bagus daripada bank lain. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Wow. Jadi teman-teman nih yang udah punya rekening bank, jangan cuma punya rekeningnya dong. Punya juga berinvestasi juga lah di sahamnya. Bener nggak? Benar. Jadi terima kasih banyak ya Kak Edward udah banyak banget memberikan insight buat teman-teman cuan troopers di sini untuk tahu nih industri-industri lain yang mungkin jadi minat teman-teman cuan troopers. Saksikan di episode story selanjutnya. See ya.